Teman Del, tadi kan aku udah kasih tahu nih kalau di studionya Sitoluama sekarang di program Sitoluama di jam kedua ini nggak sendirian dong teman Del. Dan ini aku udah bikin excited banget. Kenapa? Karena hari ini aku ditemenin sama ibu cantik dari Kepala Divisi Pemasaran Mancanegara BPODT. Coba disapa sekali lagi teman Del, Ibu. Halo teman Del. Perkenalan dulu dong, namanya siapa gitu, dari mana ya, supaya teman Del lebih dekat rasanya gitu, Bu. Halo, nama saya Cece, saya Boru Pardede. Oke. Jadi hari ini teman Del kita bakal bahas yang namanya Trail of the Kings atau TOTK Giro Edition. Jadi kalau kamu kira-kira runners di luar sana harus dengerin nih, karena ini event bakal diadakan di Samosir tanggal 4 sampai 5 Mei 2024. Jadi kalau kamu penasaran kira-kira Trail of the Kings Giro Edition ini apa sih? Jadi kita dengar dulu nih penjelasan dari Ibu Cece. Coba dijelasin dulu, Bu, kira-kira event Giro Edition ini apa sih gitu. Iya teman-teman Del, BPODT punya event baru nih namanya Trail of the Kings Zero Edition. Ini adalah event lomba lari trail run yang akan kita adakan di Kabupaten Samosir khususnya tanggal 4 sampai 5 Mei tahun 2024. Jadi sekitar sebulan lagi ya teman Del. Tolong dicatat, save the date ya. Ini eventnya ada 4 kategori, ada 5K, 10K, 27K, dan 50K yang terjauh. Kita adakan di Samosir, khususnya venue utamanya itu di Waterfront City. Waterfront City, oh udah bisa ngebayangin nih Bu, walaupun belum pernah ke sana ya kan. Jadi udah se-excited gimana nih nanti eventnya. Jadi kira-kira Bu, secara garis besar coba dijelasin dulu deh, event Giro Edition ini tujuannya untuk apa diadakan, dan kira-kira apa aja usaha yang dilakukan BPODT untuk buat event ini semakin besar kayak gitu. Oke, Trail of the King Zero Edition ini kita adakan sebagai event pendahuluan, makanya kita namakan Zero Edition. Nah, semoga dengan Zero kita akan berlanjut ke first, second, dan third, dan selanjutnya ya. Iya, amin. Nah, event pendahuluan ini kita adakan untuk dinilai oleh pihak UTMB atau Ultra Trail du Mont Blanc. Untuk akhirnya nantinya kita bisa dapat lisensi UTMB nih, dan bisa mengadakan by UTMB event di Indonesia, khususnya di Danau Toba. Waduh, sepertinya aku kayak jeritan hati teman Del nih Bu. Kira-kira UTMB ini apa sih, baru dengar gitu ya. Mungkin karena aku juga bukan seorang runner gitu kan, atau ada juga teman Del yang emang runner tapi belum pernah denger nih UTMB. Coba dijelasin dulu deh Bu, kira-kira UTMB itu apa sih gitu. Iya, jadi UTMB itu Ultra Trail du Mont Blanc. Ini adalah event yang paling prestisius di dunia untuk para trail runners. Nah, kita Indonesia ingin sekali bisa membawa UTMB ke Indonesia untuk pertama kalinya, sehingga nanti teman-teman trail runners tidak perlu jauh-jauh ke negara lain, bisa mendapatkan poin untuk bisa ke Prancis, ke UTMB di Indonesia saja. Oh gitu, berarti dari penjelasan yang baru diberikan oleh Ibu Cece, berarti ada beberapa negara nih yang udah punya UTMB gitu ya Bu? Iya, untuk tahun 2024 ini sudah ada 34 negara loh teman Del. Oke, berarti kita mau menuju ke sana nih ceritanya ya Bu? Iya, berharapnya BPODT ini berharap dengan mengadakan by UTMB event nantinya di Indonesia akan semakin banyak orang-orang di dunia ini, khususnya wisatawan mancanegara yang akan datang ke Indonesia dan semakin mengetahui Danau Toba itu apa sih, keindahannya, budayanya, bagaimana dengan mereka datang ke Indonesia lewat event trail run ini. Oke. Ditahan dulu ya teman Del pertanyaannya, karena masih banyak yang bakal kita tanya ini seputar dari Trail of the Kings Giro Edition ini. Dan kira-kira buat teman Del yang pengen nanya-nanya, boleh langsung komen di Instagram kita @delfmradio, atau boleh langsung WhatsApp kita di 0811621994.
Kita masih di talk show bareng dengan BPODT yang ditemenin oleh Ibu Cece dari Kepala Divisi Pemasaran Mancanegara nih teman Del. Kenapa sih harus ada kata mancanegara? Karena ini event itu diadakan bukan cuma buat kita aja, tapi pendaftarnya itu sampai dari luar negeri. Karena ini event bertaraf internasional ya Bu ya. Yes. Dan tadi kita udah bahas nih tentang Trail of the Kings Zero Edition. Kira-kira kalau kamu runner seharusnya udah benar-benar cari informasi dulu kira-kira ini apa gitu ya, karena yang aku lihat tentang Trail of the Kings Zero Edition ini benar-benar menarik gitu dari bahan yang udah dikasih ya Bu ya. Iya. Dan apalagi daerah atau jalur yang dilalui itu kira-kira coba dijelasin dulu Bu, supaya yang denger itu bisa ngebayangin kira-kira mau lewat dari daerah mana aja nih untuk ikut di Trail of the Kings Zero Edition ini. Oke, untuk TOTK Zero Edition atau Trail of the Kings Zero Edition, ini akan melalui jalur yang luar biasa megah dan indah sekali di Kabupaten Samosir. Akan melewati 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Harian, dan melewati sekitar 9 desa. Wow, 9 dan desa kenapa very very special? Karena kita akan melewati jalur di mana nilai historis, budaya, dan juga keindahannya luar biasa. Kita akan melewati Desa Cianjur Mula-Mula dan juga mengelilingi Gunung Pusuk Buhit, di mana kita tahu Gunung Pusuk Buhit itu ikonnya suku Batak ya, atau ikonnya Samosir. Kemudian Desa Cianjur Mula-Mula itu juga desa pertama kali orang Batak ada ya kan, bertempat tinggal di situ. Jadi ya ini jalur yang luar biasa. Bukan hanya dari segi keindahan alam, tapi juga dari segi nilai historis dan budaya yang luhur. Oke, aku aja yang jarang bisa dibilang ke Samosir Bu, tapi karena pernah ke Cianjur Mula-Mula juga, terus ke Pusuk Buhit, itu udah ngebayangin nih cantiknya gimana kalau kita sambil lari. Tapi karena aku bukan seorang runner, cuman bisa ngebayangin aja Bu. Kira-kira nih, tadi kan kita udah ngomong nih kalau Zero Edition ini diadakan 4-5 Mei. Itu emang kenapa harus dibagi 2 hari Bu? Coba dijelasin dong. Iya, karena kita ada 4 kategori. Wow, 4 kategori ya. Tanggal 4 Mei itu, jadi kita baginya tanggal 4 Mei di ada race 27 dan 50K. Sedangkan di tanggal 5 Mei di hari Minggunya itu ada fun run di race 5K dan 10K. Oh, berarti untuk race terpanjang diadakan di hari pertama gitu ya Bu? Yes, di hari pertama. Biar mungkin kalau udah menang nunggunya biar jangan kelamaan gitu di hari Minggu gitu ya. Dan kira-kira nih Bu, selain dari pemandangan alam atau yang mungkin bisa dilihat dari historis budaya seperti yang udah kita jelasin tadi, kira-kira kelebihan dari Trail of the Kings Zero Edition ini apa lagi sih gitu? Samosir atau Danau Toba itu punya segalanya. Nanti kita akan melewati bukan hanya gunung yang megah dan juga pemandangan yang terbuka. Jadi kelebihan daripada Danau Toba adalah gunung-gunungnya itu terbuka. Jadi itu sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat bagus untuk pelari karena mereka akan bisa selfie lah ya. Mereka bisa live report tuh ke Instagramnya karena terbuka, bukan gunung yang lebat yang tidak kelihatan. Itu keindahan atau kelebihan pertama dari Samosir. Yang kedua adalah yang tadi saya bilang pertama punya segalanya. Jadi kita akan melewati sawah, gunung, juga akan melewati sungai, ada juga air terjun. Jadi pelari-pelarinya akan dimanjakan sekali. Iya, dimanjakan dengan view yang benar-benar bagus gitu ya Bu. Terus kira-kira apalagi nih yang dilakukan oleh BPODT selain dari pemandangan yang indah, kira-kira yang ditawarkan bagi kita untuk runners biar bisa ngambil momen terbaik dari Zero Edition ini apalagi Bu? Oh ya, di event ini kita bikin bukan event yang kecil. Ini kita bikin event memang world class. Kita pakai standar UTMB untuk operasionalnya atau untuk organizationnya. Jadi pelari akan dapat banyak sekali hal-hal yang world class kualitasnya, dan untuk dari segi respect kita akan banyak memberikan. Yang pertama akan dapat medali, medalinya juga keren banget. Trail runners bentar lagi kita akan show, kita akan display di website dan juga di Instagram. Tolong stay tune ya. Tolong dicatat juga Instagram kita di run.totk
@TOTK. Oke. Kemudian website kita di run.trailofthekings.id. Oke. Silahkan dikepoin terus karena kita selalu update setiap hari info-infonya. Info-infonya. Oke, jadi selain dapat medali yang keren banget, juga jersey-nya keren-keren, jersey untuk race ada, jersey untuk finisher ada. Oke. Terus 50K finisher akan dapat juga banyak kelebihan. Pertama dapat fast, itu yang pasti, itu kayak UTMB banget kan, dapat fast. Oke. Kemudian juga untuk 50K akan dikasih kesempatan untuk welcome dinner nih. Nanti juga akan ada seremonial di tanggal 3, bisa ikut welcome dinner. Kemudian juga kita akan kasih tour keliling Samosir untuk yang 50K. Untuk yang 50K. Iya. Waduh, kayaknya sebuah paket lengkap yang sayang banget kalau dilewatin gitu ya, Bu. Yes. Buat yang benar-benar seorang runner, ini udah tawaran yang udah benar-benar nggak bisa Udah ditemui. menggiurkan banget Iya, yang harusnya. nggak bisa didapatin di tempat yang lain Iya. kayaknya. Dan kalau kira-kira nih selama sebelum nyampe ke bulan Mei, ada nggak sih Bu promosi yang dikasih ke kita? Siapa tahu ya kan yang denger ini pengen daftar sekarang gitu. Coba dikasih tahu dulu, Bu. Ini event yang kelas dunia tapi harganya harga lokal sekali. Supaya bisa menjangkau semua gitu ya. Betul teman-teman, ini kita ada promo, ada 3 tahap early bird. Tahap early bird yang pertama itu 30% diskon. Oke. Sudah berakhir kemarin tanggal 24 Maret. Oh, tanggal 24 Maret. Iya, Oke, sekarang oke. kita ada di dalam periode early bird yang kedua, diskon 20% sampai tanggal 7 April. Jadi ayo manfaatkan, ayo daftar segera mumpung masih ada early bird. Iya, supaya lebih menguntungkan lagi, udah dapat plus-plusnya di hari H, Yes. dapat lagi promosi lagi mendaftar, siapa yang nggak mau gitu ya, Bu? Iya, sayang Oke. banget beneran. Sayang banget kalau dilewatin. Jadi teman Del, kira-kira kalau kamu pengen nanya lagi seputar tentang TOTK Zero Edition ini, boleh di komen di Instagram kita atau di WhatsApp kita juga boleh. Karena masih ada yang bakal kita tanyain lagi. Karena tadi Bu Cece udah present ke kita tentang by UTMB. Kira-kira hubungan Zero Edition dengan UTMB apa gitu ya? Belum kita tanya, jadi kalau kamu penasaran jangan kemana-mana dulu. Balik lagi di Situ Lama teman Del, dan Harta Situ Orang masih bareng Bu Cece di sini. Disapa dulu teman Del, Bu Cece. Halo teman Del. Tadi kan kita udah ngomongin nih tentang Trail of the Kings Zero Edition, dan ada juga di present tentang yang namanya by UTMB. Emang hubungannya apa? Kan kadang kita nanya kayak gitu. Setidaknya satu event kalau kamu ikut teman Del, kamu harus tahu sejarah dan gimana ini bisa dibuat supaya kalau ada kesempatan bisa ikut lagi. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya di sini nih Bu, kira-kira kenapa harus dikaitkan dengan by UTMB dengan Trail of the Kings Zero Edition ini? Coba dijelasin dulu, Bu. Iya, thank you Arta. Jadi sebenarnya kita buat TOTK Zero Edition ini tujuannya untuk mendapatkan lisensi dari UTMB supaya di Indonesia khususnya di Danau Toba kita bisa mengadakan by UTMB event. Jadi nanti kalau kita sudah dievaluasi dan layak diberikan lisensi oleh UTMB, maka tahun depan nih paling cepat di awal tahun 2025 kita bisa menyelenggarakan by UTMB event. Nanti judulnya jadinya Trail of the Kings by UTMB. Waduh, keren kan? udah berubah dong gitu ya Bu. Iya. Karena ini kita masih Zero Edition, cari Yeah. nama dulu.
kalau tahun depan kita berhasil udah ganti langsung ke by UTMB. Yes, jadi ini event ini sangat menentukan teman Del. Jadi kami minta dukungan teman Del untuk ayo ikut daftar dan kita sukseskan Zero Edition ini supaya Indonesia bisa dapat by UTMB event nih. Jadi kira-kira Bu, nanti emang di sana yang ikut jadi runner itu apa memang masih pemula gitu ya kan? Atau kira-kira ada nggak sih yang ikut yang memang udah benar-benar paham betul tentang Trail of the King atau trail runner gitu? Iya, kita patut gembira ya, sudah cukup banyak yang daftar nih, pelari-pelarinya. Yang 50K juga sudah banyak yang daftar, 27K-nya juga sudah, 5K dan 10K nggak usah ditanya, udah banyak banget. Jadi teman-teman ayo daftar. Kalau buat yang pemula, masih baru belajar trail run atau belajar ikut lari, bisa daftar di coba-coba dulu di 5K dan 10K. Nah, kalau yang sudah master, sudah pengalaman, bolehlah daftar, ayo di 27K dan 50K. Karena untuk yang 27K dan 50K akan mendapatkan fasilitas gratis shuttle dari Kuala Namu dan Silangit. Oh, waduh, enak dong, tinggal datang udah dijemput gitu ya, Bu. Waduh, enak banget nih. Jadi itu udah jadi salah satu poin penting kalau memang sepenasaran itu dengan Zero Edition ini, tinggal daftar, datang, udah dijemput. Aduh, apalagi nih teman Del yang ditunggu. Kira-kira kalau kamu benar-benar runner sejati, coba ikutan dulu dan langsung aja daftar di Instagramnya. Tadi udah diberitahu oleh Ibu Cece kalau Instagramnya itu run atau run.totk atau di websitenya di run.trailofthekings.id gitu ya Bu. Oke, sebagai pertanyaan tambahan nih, sepertinya ada teman Del yang penasaran. Sebenarnya tadi udah di present juga sih sama Bu Cece ya, tapi harus kita baca nih Bu. Ada dari Rasid Pardede mau nanya, kira-kira medali ikutan daftar lombanya dan jarak rutenya berapa sih katanya? Atau coba Ibu jelasin deh, kira-kira kalau ikutan running ini untuk Zero Edition ini hadiahnya gimana? Terus apakah dapat medali? Dan untuk setiap kelas kira-kira pembagian hadiahnya gimana Bu? Oke, untuk yang 5K memang kita tidak dapat medali karena memang event ini untuk trail run, sedangkan 5K itu masih masuk kategori fun run. Tapi tenang aja teman Del, dari 10K kita sudah akan diberikan medali. 10K, 27K, dan 50K akan dapat medali, dan medalinya dijamin keren banget. Teman-teman pasti happy banget dapat medali yang luar biasa keren, very ethnic, terus keren banget lah pokoknya. Kalau saya kasih spill, dari gold. Waduh. Warnanya warna gold. Terus apa lagi ya? Hadiahnya apa yang cuma dapat medali gitu kan Bu? Kira-kira aduh aku pulang bawa medali. Sebenarnya kalau medali itu udah benar-benar prestis banget. Tapi kira-kira ada nggak hadiah yang ditawarin lagi nih Bu? Selain medali, tadi sudah saya bilang dapat jersey race dan jersey finisher. Selain itu juga kayak handuk, drop bag itu juga sudah pasti dapat. Lalu selain itu juga dapat uang cash bernilai jutaan rupiah. Waduh, pulang-pulang bawa goodie bag, ada isinya bawa duit juga gitu ya Bu? Iya, jadi bisa cari uang juga nih di sini. Kira-kira nih teman Del, kalau menurut aku ya seorang runner sejati itu kalau dikasih kesempatan untuk ikutan lomba atau trail yang kayak gini itu udah juga prestis yang nggak bisa digantikan gitu ya Bu, dibandingkan medali ataupun uang cash atau uang tunai yang didapat. Tapi itu pun teman Del, kalau kamu ikutan mau di kelas 5K, 10K dan juga yang runner panjangnya, kamu bakal dapat hadiah yang menarik. Dan kalau pengen ikutan dan pengen daftar, tadi udah disebutkan boleh dari via Instagram atau via websitenya. Nah, yang terakhir nih Bu, sepertinya memang pertanyaannya datang cuma dari Instagram kita aja. Tapi supaya lebih teman Del lebih tahu lagi nih tujuan dari TOTK Zero Edition ini, terus hubungannya dengan by UTMB. Ibu coba jelaskan lagi dan coba diajak deh supaya teman Del rame-rame kita ikut ke sana. Siapa tahu kita ketemu gitu ya. Iya teman Del, ini world class event. Saya bisa bilang ini world class event karena kita akan organize ini berdasarkan standarnya UTMB. Karena ini juga event kualifikasi, kita akan dinilai untuk kita berhak atau pantas nggak mendapatkan lisensi UTMB. Jadi mohon dukungan teman-teman Del untuk ayo ikut sukseskan event ini. Teman-teman, karena ini event world class, pendaftarnya juga banyak dari luar negeri. Jadi ini juga jadi kehormatan atau jadi prestis buat
trail runner Indonesia yang akan satu frame nih dengan para trail runner di dunia, juga Waduh. elite runner. Oke, jadi sepertinya teman Del, kalau kita bincang-bincangnya belum lengkap, kamu boleh cek lagi di Instagramnya run.totk atau webnya di run.trailofthekings.id untuk informasi lengkap tentang event ini. Dan pendaftarannya kemarin udah dibuka dari 13 Maret ya Bu? Iya. Iya, dan seperti yang udah di highlight juga ke kita, kalau sampai tanggal berapa tadi Bu? 21 April Iya, pendaftarannya. 21 April masih ada early bird untuk yang kedua. Oh, sorry, 7 April yang 7 April. early bird kedua. Oh, early bird kedua sampai 7 April. Iya. Jadi kalau kamu pengen dapat diskon itu mendaftarnya sampai 7 April ya Bu ya? Iya. Iya, jadi pendaftarannya ditutup 21 April ya. Oke, pendaftarannya ditutup 21 April teman Del. Jadi itu udah jadi catatan penting buat kamu yang memang runner sejati, pengen ikutan trail yang mendunia gitu ya, dengan runner-runner yang udah memang benar-benar keren dan senior juga, itu juga udah dapat prestisnya, baru kamu bisa dapat pemandangan yang nggak ada lagi di tempat yang lain gitu. Ya udah, langsung daftar aja teman Del, jangan sampai ketinggalan. Dan udah dikasih tahu ke kita sama Bu Cece kalau ini ditutup 21 April gitu ya Bu. Oke, thank you so much buat bincang-bincang kita Thank Bu. you, Arta. Aku yang seorang bukan runner aja pengen ikut gitu. Iya. Apalagi teman Del mungkin yang dengerin kita yang benar runner sejati, Yes. sepertinya akan mendaftar dan udah pengen ikutan banget dan penasaran Asik. banget. Yuk, Kira-kira ini nanti acaranya sekeren apa gitu. So, thank you so much Ibu. Semoga Thank kita you. ketemu lagi di lain kesempatan. Dan teman Del, buat kamu yang pengen tahu informasi lengkapnya, boleh tadi dicek lagi di Instagramnya run.totk atau di websitenya run.trailofthekings.id. Bye. Bye.